Proses sengketa Pilpres yang saat ini sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi kita perbincangkan bersama dengan pakar hukum tata negara yang juga adalah guru besar Fakultas Hukum UI Universitas Indonesia Profesor Fitra Arsil. Prof, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu Prof. Jadi selalu. Sidang saat ini setengah berjalan untuk PHPU Pilpres ya, Pilpres 2024 ini. Okay. Ada sejumlah argumen yang sudah disampaikan juga dalam persidangan. Anda melihat bagaimana kalau dilihat dari argumen-argumen yang dibawa oleh pasangan 01 dan 03 ini soal sengketa ini? Saya kira ini argumen-argumen yang dibawanya ini di luar biasanya perselisihan hasil pemilihan umum. Oke, ya. Maksudnya gimana? Jadi yang disebut hasil menurut undang-undang dulu, undang-undang MK sendiri menurutnya itu adalah jumlah suara. MK sendiri pernah berubah, bukan berubah ya, mengalami evolusi pemikiran lah. Jadi mereka menganggap bahwa kalau hanya hasil yang disebut sebagai jumlah suara aja, dan mereka tutup mata terhadap semua jenis pelanggaran yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi, maka nilai keadilan putusannya menjadi hilang di tengah masyarakat. Maka mereka memformulasi lagi tuh soal itu. Gagasan TSM itu muncul dari Mahkamah Konstitusi sendiri, bukan dari undang-undang. Nggak ada undang-undang yang mengatur soal TSM dulu. Jadi yang hasil itu bukan hanya jumlah suara, tapi hasil itu adalah pelanggaran pada electoral proses yang pengaruhnya dapat ditaksir kepada hasil. Jadi kalau misalnya kita bawa pada kasus sekarang, misalnya di 01 dan 03 menyebut soal pelanggaran dari sisi ada netralitas ASN, bansos, kemudian juga bansos, pejabat gubernur, kepala daerah lainnya. Harus bisa dibuktikan seberapa besar itu mempengaruhi hasil. Nah, ini malah harus loncat sekali lagi nih MK. Bukan jumlah suara, karena ini bukan C1 itu yang mau dibuktikan itu. Bukan juga electoral proses, karena PJ itu sebelum electoral proses. Bansos itu nggak terkait sama tahapan pemilu. Terus yang ketiga juga, dia sulit ditaksir pengaruhnya kepada hasil. Ya. Kita sering mendapatkan argumen bahwa TSM itu sulit untuk dibuktikan. Saya yakin betul, Mahkamah Konstitusi ini kan para negarawan. Mereka itu baca undang-undang, bukan textual reading. Mereka baca undang-undang itu moral reading. Apa sih ini gagasannya? Jadi bukan legality, tapi legitimacy. Jadi legitimasinya gimana? Unsur keadilannya, unsur nilai-nilai yang ada di masyarakatnya seperti apa. Ini bukan electoral process, beyond electoral process. Prof, yang juga jadi sorotan kan begini, setelah kasus Anwar Usman kemarin, kemudian integritas daripada hakim Mahkamah Konstitusi ini jadi perhatian juga. Di dalamnya kita tahu ada yang dulunya adalah kader P3, Arsul Sani. Kemudian kita tahu bahwa ada Saldi Isra yang kemudian itu adalah hakim yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Bisakah kita masih tetap percaya pada integritas para hakim ini? Karena ketentuan konstitusi mengatakan bahwa hakim itu dipilih 3 dari Presiden, 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung. Itu bukan merepresentasikan DPR, merepresentasikan Presiden, bukan hakim itu punya dapil gitu loh. Tapi kita juga nggak bisa menghilangkan bahwa di masyarakat juga timbul bahwa yang dipilih oleh Presiden, dia pasti loyal sama Presiden, yang dipilih sama DPR dia loyal sama Presiden. Nah, oleh karena itu etiknya harus dijaga. Ini kalau kita lihat permohonan dari 0103 adalah mendiskualifikasi 02, kemudian melaksanakan pemilu ulang. Dalam sejarahnya, apakah itu bisa? Kalau di pilkada ada. Kalau di pilpres memang belum ada. Kenapa di pilpres itu sulit atau bagaimana sih? Makanya kalau kita masih berpegang semata-mata sama textual reading yang ada di peraturan perundang-undangan yang mengatur Mahkamah Konstitusi dengan desain pembuktian yang terbatas, dengan beban pembuktian yang harus ada pada masing-masing calon itu, pemohon itu sangat besar, dengan makna hasil itu adalah kuantitatif, itu memang nggak bisa, itu sulit. Jadi bagaimana kita bisa percaya pada keputusan Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi harus nanti bikin putusan yang berkualitas, yang kalau kita lacak amarnya, kita bisa lihat ada logikanya gitu. Pertimbangannya jelas. Iya, pertimbangan hakimnya, apa pendapat mahkamah tentang ini jelas gitu. Jadi rasa keadilan masyarakat itu terpenuhi. Oh iya,
Itu memang sudah dibuktikan tapi gagal pembuktian. Tapi sudah gitu. Jangan sampai orang mencari jalan keadilan yang lain gitu, mencari jalannya sendiri, kata orang keadilan mencari jalannya sendiri. Enggak, keadilan itu ada di mahkamah. Jadi kita harus percaya, Prof. Iya, percaya. Harus itu percaya sekarang. Prof percaya pada proses yang sedang berjalan dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita mau selamatkan negara ini, kita harus percaya lembaga-lembaga negara kita. Jangan saling mendelegitimasi. Wah, hancur negara kita gara-gara kita nggak percaya semua loh institusi yang ada di negara kita gitu. Profesor Fitra Arsil, pakar hukum tata negara Universitas Indonesia yang juga adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu ya, Prof. Iya, terima kasih, sama-sama.